Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya, lebih tepatnya coaching untuk kalian bintang Aquarius ya. Dimana tema kita kali ini adalah pertanyaan dari subscriber ya, dimana bagaimana cara untuk bisa mendapatkan hati dari Aquarius ya. Saya mau Q&A, menjawab pertanyaan dari kalian ya, sehingga ya mungkin ini lebih ke coaching ya, dimana ada beberapa yang bertanya mungkin, Kak Ica kenapa kok gelap ya, nggak ada gambarnya. Iya, karena saya coaching dikarenakan situasi dan kondisi tidak memungkinkan, sehingga saya tidak di meja readingan ya, sehingga tetap saya terpanggil secara jiwa untuk memberikan pencerahan kepada kalian, sehingga hari ini saya coaching aja tanpa gambar ya, dan semoga kalian bisa tetap terhibur. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Aquarius ya, dimana ada pertanyaan kemarin subscriber, Kak bagaimana untuk bisa mendapatkan hati Aquarius ya. Jadi kamu harus berteman dulu dengan dirinya ya. Aquarius itu orangnya nggak gegabah dalam mengambil keputusan. Kamu berteman dulu pelan tapi pasti gitu ya, jangan terburu-buru. Tunjukkan bahwa kamu itu orang baik, tunjukkan kamu itu orang bertanggung jawab, tunjukkan bahwa kamu itu orang yang betul-betul menginginkan akan dirinya ya. Pertama, dia juga suka orang yang pintar, jadi tunjukkan bahwa kamu punya sesuatu yang lebih, yang bisa dibanggakan. Jangan kamu yang bilang, wah saya bisa ini, saya bisa itu, no. Tapi tunjukkan dengan action, biar dia yang menilai kamu ya. Dia senang dengan orang-orang yang smart, orang-orang yang aktif ya, aktif dalam organisasi. Kalau kamu pintar ya jangan hanya pintar IQ, tapi mungkin kamu ada olahraga ya, kamu minat olahraga juga ada. Terus mungkin kamu ada minat juga di games. Pokoknya kamu tuh orang yang harus ceria, bisa menghidupkan suasana selain dari fisik kamu ya. Jadi penampilan juga penting ya, tetapi memang dia mau itu lebih ke kepribadian. Jadi kalau berteman kan otomatis kan harus berpenampilan menarik dulu supaya dia kamu bisa mendapatkan perhatiannya ya. Habis itu baru kalau mau mendapatkan perhatian lebih dari dirinya ya, menjadi pasangan ya, kamu juga harus pintar. Jangan kamu menunjukkan kekurangan atau ketidakpedean kamu. Dia suka orang yang energik, dia suka orang yang pede, dia suka orang yang wangi, yang cantik, ganteng ya. Jadi jadilah orang yang terbaik versi kamu, bukan kepalsuan ataupun karena dibikin-bikin. Kalau kamu make up yang biasa aja, sederhana, dia suka yang cantik alami. Kalau laki-laki ya rapi ya, kamu wangi, bersih, enak dipandang dan ceria, penuh dengan pesona, bukan marah, cuek, jutek, ataupun pokoknya intinya dia mau yang alami aja gitu, jangan yang terlalu jual mahal, tapi jangan juga terlalu murahan gitu, yang bikin dia juga tergoda gitu untuk bisa menarikmu. Dikala kamu kadang-kadang cuek, tiba-tiba kamu friendly gitu ya, jadi seakan-akan kok ini orang kadang-kadang cuek tapi kadang-kadang dia nyebelin, tapi kok kadang-kadang baik juga ya. Nah itu yang dia suka ya. Jadi jangan terlalu murahan, tapi jangan juga terlalu jual mahal ya. Jangan terlalu kayak macam menggodanya terlalu berlebihan ya.
menggoda biasa-biasa aja, tapi yang sewajar-wajarnya yang bisa buat dia tersenyum gitu. Jangan kamu seakan-akan nanti dikiranya perempuan atau laki-laki gampangan yang hanya modus, yang hanya gombal-gombalin orang. Jadi dia nggak mau yang negatif. Karena kalau kamu sudah berperilaku yang mungkin menurut kamu kita gombal-gombal biasa, tetapi dia berpikir bahwa kamu itu tidak serius padanya gitu ya. Jadi kamu harus tunjukkan keseriusan kamu dengan cara kamu menyapanya, dengan cara kamu memberikan perhatian padanya gitu, berperilaku terhadapnya. Jadi berikan perhatian lebih. Yang pastinya perhatian lebih itu dalam tanda kutip bukan yang terlalu kaku, tetapi yang lebih ke mungkin sahabat bermain ya, atau mungkin kalau dibilang teman rasa pacar gitu ya. Dia suka tuh teman rasa pacar ya, seolah-olah teman tapi kok perhatiannya kayak lebih gitu. Nah itu ya, jadi kamu berikan sinyal-sinyal bahwa kamu memang suka pada dirinya. Oke, berikutnya jangan mengganggu privasi. Dia itu kan punya privasi. Jadi jangan kamu ngapain, kamu ini dengan siapa, berbuat apa dengan itu, terus kamu dengan orang itu lagi kemana. Dia nggak suka ditanya-tanya gitu ya. Jadi kalau memang tahu bahwa dia sibuk ya sibuk, sudah berikan dia kepercayaan, jangan terlalu kayak macam overprotective atau cemburu buta, dia nggak suka. Jadi kalau memang kamu mau dengan Aquarius, dia orangnya kan aktif ya, pintar dan punya privasi sendiri. Kalau dia lagi kerja memang dia butuh fokus ya, dia butuh ketenangan, jangan diganggu-ganggu. Ataupun mungkin kondisinya kalau memang seandainya dia macam contoh menolak ajakan kamu, jangan dipaksa, berarti dia lagi gak nyaman. Dia tuh orangnya gitu, kalau memang dia gak mau, dia akan bilang mau. Tapi kalau memang kondisinya dia tidak bisa, berarti kamu cari hari lain. Karena dia juga bad moodan. Kadang-kadang dia macam contoh dia bilang hari ini baik-baik saja, padahal ternyata situasi kondisinya tidak baik ya. Sehingga ya mau tidak mau mungkin dia akan kadang-kadang malah membatalkan. Bukan berarti dia tidak konsisten ya, tapi ya itu salah satu juga membuat kadang-kadang orang yang bersama Aquarius itu jealous ya, karena ketidakkonsistenan dia. Kadang-kadang dia bilang oke, hari nanti besok saya jemput, oke, tetapi ternyata besok dia kayak nggak nyaman, nggak enak. Dia bilang bisa nggak nanti minggu depannya aja gitu. Dia suka membatal ya, bukan nggak tapi karena mood dia punya mood gitu. Jadi kamu ekstra sabar, jangan berpikir wah dia mempermainkan saya. No, selain dia masih mau lihat sisi kesabaranmu, dia juga melihat sisi dari ketulusan kamu, masih mau berjuang untuknya tidak. Nah itu masih dalam tahap penilaian juga. Jadi jangan berpikir dia mempermainkanmu, no, tapi dia itu memang mut-mutan. Jadi dia mau perlu orang yang bisa mengerti akan dirinya. Jadi jangan mengganggu privasinya, juga jangan terlalu membuat dia tertekan, overprotective, ataupun mungkin cemburu berlebihan. Yang berlebihan itu dia nggak suka. Dia suka yang sedang-sedang saja ya, yang sesuai takaran. Jangan yang berlebihan atau kekurangan juga nggak bagus ya. Oke, berikutnya juga jadilah orang yang bisa membuat dia senang, tertawa, happy. Jadilah teman bicara yang menyenangkan, jadi nyambung. Makanya tadi saya bilang dia mau orang yang pintar, yang cerdas. Kenapa? Karena Aquarius itu rata-rata orang intelek, dia cerdas, dia pintar. Betul tidak Aquarius? Dia mau pasangan itu yang nyambung, jangan pasangan yang kuper, jadi apa-apa bingung, tell me, telat mikir, atau bingung-bingung, atau malah nggak pede atau malu-maluin ya. Dia nggak suka. Dia mau orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang bisa melindungi dia, orang yang sevibrasi dengan dirinya supaya kalau bicara nyambung. Terus hobi juga ya jangan pilih-pilih gitu. Macam contoh kalau dia punya hobi yang berbeda dengan kamu, ya kamu tetap bisa mensupportnya gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau berdebat ya, bukan berdebat juga sih, kalau macam ada masalah ya bisa mencari solusi karena nyambung, bukan karena egois, bukan karena mau diperhatikan atau menang sendiri, no, tapi ada toleransi dan lebih mau mencari solusi dibandingkan mengambang atau lari dari permasalahan. Nah ini dia mau sosok yang bertanggung jawab ya. Jadi kamu tuh bertanggung jawab dulu. Jadi kalau jadi teman itu ya dia lihat dulu kepribadian kamu nih orangnya pecundang atau orangnya pejuang ya. Dia nggak suka orang-orang pecundang ya, apalagi mencuci tangan, apalagi membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Wah dia nggak suka tuh ya.
Jadi kamu harus bisa lebih up terhadap dirinya, ya, memprioritaskan dirinya. Jangan ada orang lain selain dirinya gitu ya. Dan apalagi ya, kamu harus mandiri ya. Mungkin di sini dari kalau wanita ya, kamu harus bisa mencari duit sendiri, bisa diandalkan, terus nggak cengeng, nggak terlalu manja, nggak terlalu baper, nggak terlalu sensitif. Nah ini dia suka seperti gitu. Jangan yang wanita yang terlalu banyak maunya, rese, emosian, bawel, ya dia nggak suka. Cowok pun seperti gitu, cowok banyak ngatur, dia nggak suka ya. Jadilah apa adanya ya, tunjukkan bahwa kamu itu orang yang humble, orang yang dewasa dan mandiri ya, berpikiran dewasa gitu ya, betul-betul mengerti akan dirinya. Macam contoh, dia butuh kasih sayang, kamu ada untuknya memberikan kasih sayang. Dia orangnya kesepian ya, walaupun mungkin kondisinya dia tuh kelihatan gagah di luar ya, tapi dia rapuh di dalam. Dia butuh sosok yang bisa menghangatkan dirinya, mengerti akan dirinya, berjuang untuk dirinya, dan bisa mensupportnya. Dia rapuh, ini kelihatan kayak macam dia tegar, biasa aja, cuek, padahal sebenarnya kalau mau dibilang dia betul-betul kalau dibilang menginginkan kasih sayang yang lebih dari pasangannya. Kalau kamu seorang wanita, dia mau kamu memperlakukannya seperti seorang ibu. Walaupun dia tidak minta, tapi kamu harus bisa memanjakannya, memberikan kasih sayangnya. Kalau kamu seorang laki-laki, ya kamu harus melindunginya, lebih peka dan harus romantis terhadapnya, bisa melindunginya dan mensupportnya, mendukung apa yang dia inginkan. Jangan membatasi cita-citanya, dan jangan juga membatasi dia mau bergaul dengan siapa, atau dibilang cemburu buta tadi ya. No, dia tuh orangnya humble. Kamu semakin mengekang dia nggak nyaman, dia akan pergi. Walaupun mungkin dia cinta atau sebutin apapun dia terhadapmu, tapi kalau dia nggak nyaman dengan dirimu, karaktermu, dia akan pergi. Dia nggak suka diatur-atur. Ya bisa dikasih tahu, nasihati, tetapi kalau diatur-atur dia nggak suka. Ya, jadi kalau memang kamu mau bersamanya, kamu harus harus sabar dan harus percaya ya, percaya, setia ya, harus betul-betul memberikan dia kenyamanan untuk privasinya juga yang tadi ya. Jangan malah membuat impian-impian dia tidak bisa terwujud karena koneksi dengan dirimu ya. Makanya tadi dia minta support dari dirimu ya. Jadi berikutnya juga ya tulus ya, dia mau berkomitmen serius ya. Ini mungkin agak lambat dia dapat mengutarakan isi hati ya. Karena itu dia harus menilai dulu. Dia mau cinta yang serius, cinta yang berkomitmen, bukan cinta yang hanya datang persinggahan habis itu pergi meninggalkan bekas dan luka hati ya. Jadi dia tuh kadang-kadang takut ya diterabaikan, takut dicuekin, takut tidak diinginkan ya, sehingga dia memang berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kamu bersama dirinya harus bisa serius ya, tunjukkan keseriusan kamu, tunjukkan ketulusan kamu, tunjukkan tanggung jawabmu, dan mau berkomitmen dengannya. Jadi bukan hanya omong doang, tapi ada bukti nyata. Dan kamu harus punya planning, mau dibawa kemana hubungan kita. Bukan hanya sekedar saya mau pacaran dengan kamu tanpa planning ya. Dia gak suka itu. Dia mau pacaran yang serius supaya tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan pikirannya untuk orang-orang yang hanya sia-sia. Dia mau yang betul-betul orang yang tepat untuknya, seperti gitu ya. Dan berikut mungkin berikan dia juga ruang untuk me time ya, karena dia orangnya kan cepat stres ya. Ataupun mungkin kalau dibilang dia banyak tanggung jawab sehingga dia harus perlu istirahat juga. Jangan sedikit-sedikit kamu telepon, jangan sedikit-sedikit tanya, jangan sedikit-sedikit ngajak dia. Kalau memang dia mau, pasti dia akan pergi deh. Tapi kalau tidak, bukan berarti dia menolakmu, tetapi memang dia butuh istirahat. Jadi kamu juga harus bisa mengerti moodnya tadi, yang tadi saya bilang mood-moodan kan. Jadi kalau memang dia ingin sendiri, berikan dia ruang sendiri. Jangan malah kamu itu nggak ini, kamu tuh nggak itu. No ya. Tetap berikan yang terbaik untuk dirimu dan dirinya. Dia suka orang yang lebih mencintai diri sendiri dulu baru ke orang lain. Jadi tidak terlalu berfokus pada dirinya untuk bisa memenuhi semua kebutuhanmu, tetapi setidaknya kamu bisa mencintai dirimu ya, supaya energinya up terhadap dirinya.
dan ya setidaknya hubungan kalian bisa langgeng. Kenapa? Karena ada energi positif dalam dirimu. Dan yang paling utama, kamu harus bisa memperbaiki diri, ya, bisa berdamai dengan masa lalumu. Dia nggak suka macam kamu tuh ungkit-ungkit masalah mantan, masalah lalumu, atau membandingkan, yang tadi saya bilang, membandingkan dirinya dengan orang lain, atau membandingkan kamu dengan orang lain, atau menjelek-jelekan orang lain. No, dia tidak suka. Jadi kalau kamu dengan dirinya, ya fokus pada dirinya, fokus pada pencapaian kamu saat ini, cita-cita yang kamu wujudkan, lebih ke masa depan, bukan mengungkit-ungkit masa lalu. Ya, jadi harus bisa berpikiran optimis, positive thinking, ya, dan ya penuh dengan planning ke depan. Pokoknya yang bermanfaat untuk masa depan, bukan hanya mengulang memori-memori menyakitkan di masa lalu. Kamu juga harus bisa setia, juga harus bisa kalau dibilang jujur, kejujuran paling penting, ya. Dan ya pokoknya intinya buktikan bahwa kamu menginginkannya dan dia satu-satunya orang di hatimu, seperti gitu, ya. Memang di awal agak sedikit banyak sabar, ya, tetapi kalau kamu sudah mendapatkan hatinya, dia akan setia, ya, dia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Dia orangnya nggak pelit, ya. Jadi makanya tadi saya bilang kamu itu harus jujur apa adanya, jangan ada kepalsuan ataupun modus mendekatinya, ya, karena dia akan tahu dan dia akan pergi. Dia nggak suka dimanfaatkan, dia tidak suka disakiti. Dia lebih banyak diam karena dia masih ingin mengenal kamu lebih jauh. Jadi kalau dia memang tidak suka kamu, berarti nanti dia ungkapkan, atau dia lebih menjauh. Tetapi kalau dia hanya diam, berarti dia lagi menilaimu, ya. Ada beberapa yang pergi menjauh, itu berarti sinyal bahwa dia nggak mau kamu. Tetapi kalau dia masih bersamamu dan belum memberikan apa-apa kata, itu berarti dia masih memberikan kamu kesempatan untuk membuktikan seberapa besar cintamu, supaya dia bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk bisa kalau dibilang ya pokoknya intinya meyakinkan dirinya bahwa kamu itu pantas untuknya. Makanya kamu harus tetap memberikan yang terbaik untuk dirinya dari sisi-sisi positif dirimu, seperti gitu. Jadi berjuanglah untuk cintanya, merebut hatinya, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan untuk kamu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.